Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah begini Pak Ustadz, ini ada teman saya bercerita kepada saya, seorang wanita ya Pak Ustadz. Beliau itu dalam rumah tangganya itu kan memang sering sekali terjadi keributan. Nah beliau itu meningkatkanlah istilahnya ibadahnya kepada Allah, selalu berdoa, ingin menjadi seorang istri yang solehah, kemudian rajin membaca Quran, ibadah-ibadah dia jalankan. Namun pertengkaran itu tetap saja ada di rumah tangga beliau ini. Terus beliau bertanya itu, apakah saya harus bercerai? Nah, bagaimana itu secara Islami menanggapi yang seperti itu Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang saya mau tanyain ini, temenmu itu berdoanya gimana? Nggak tahu berdoanya kayak gimana, kok udah cerita dia baca Quran, dia meningkatkan ibadah, ini maksudnya gimana? Itu dari cerita beliau aja sih Pak Ustaz. Berdoanya gimana? Berdoanya dia ingin menjadi seorang istri yang solehah gitu. Itu aja? Iya. Oh ya sudah cocok itu. Gimana tuh maksudnya? Biasanya tuh yang umum nih, bukan pasti, hampir 100% jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Biasa seperti itu sih. Ya. Jadi kalau doanya seperti itu, insya Allah paham saya. Tapi kalau dia berdoa dan dia ingin menjadi istri yang solehah, oh ya normal. Kalau dia diajak berantem terus sama suaminya, normal. Malah normal ya? Dia normal, karena dia ingin jadi solehah itu berarti dia harus menyelesaikan ujian yang tidak dia minta, tetapi dia minta jawaban jadi solehah. Oh, apa salah doa seperti itu? Tidak salah. Iya, tidak salah. Berarti untuk wanita soleh itu ujiannya berat gitu? Ya ujiannya berat. Kalau haji ingin jadi suami soleh, ya ujiannya berat. Jadi gimana itu Pak? Berat itu maksudnya ya secara fisik ya berat, secara fisik lagi ya berat. Gitu. Kenapa harus berat Ustaz? Ya kan dia kan pengen jadi orang yang soleh di hadapan Allah. Katanya kan doanya itu mintalah kepada Allah akan dikabulkan, seperti itu Pak Ustaz. Ya kan saya nggak pernah cerita yang seperti itu sebenarnya. Katanya. Ya katanya. Memang kalau kita mengacu pada kalimat Quran ud'uni astajib lakum, ya secara harfiah kalimat itu jelas artinya mohon mintalah kepadaku, kata Allah ya. Iya, kata Allah. Akan aku kabulkan. Iya. Benar kata Allah begitu. Tapi kalimat berikutnya ini kan nggak pernah dibahas sama orang-orang yang selalu bilang minta kepada Allah akan dikabulkan. Kalimat belakangnya ini loh dibahas. Sambungan ayat di depan itu masih dalam satu ayat. Masih dalam satu ayat sebenarnya. Jadi harus dipahami ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi ayat yang belakang inilah yang menentukan ayat di depannya. Ayat belakangnya apa? Nah, sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku, Allah maksudnya ya, kepada Allah, menyembah pada Allah, sombong nih orang nih, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, orang itu tidak akan pernah tahu ayat belakangnya ini, bahwa kalau seseorang sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala itu apa? Sombong itu berarti dia itu mempunyai ilmu agama. Kalau dibilang sombong berarti dia itu bangga dengan ilmu agamanya, bangga dengan atributnya, bangga dengan nikmat yang diterima, bangga aja semuanya, disombong-sombongkan terus menerus. Kalau diterangkan dalam ayat ini, kalau orang itu sombong berarti besok itu dia pasti masuk neraka. Lah gimana kalau sekarang dia sombong, jelas besok itu masuk neraka, kok doanya mau dikabulkan, itu yang lewat mana yang mau dikabulkan? Jadi kalau memang doa itu ingin dikabulkan, ya sombong ini harus dihilangkan. Mau sedekah, mau infak, ya nggak usah diceritain. Kan gitu, sedekah baru 100.000 aja diceritain, kan gitu. Sedekah memang banyak sih, 10 juta diceritain dengan bangga. Mau apa ceritanya? Padahal ini nggak membahas tentang sedekah dan dia juga tidak ditanyain. Nah, ini kan sombong namanya. Ini ada unsur riya sebenarnya.
Dia sedekah 100 juta ya dicita-citain umpamanya. Sama aja seperti itu. Nah, ini masuk kategori yang seperti itu. Jadi harus difahami sehingga mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu urusannya adalah urusan akhirat. Jadi mohon diampuni dosanya, nah itu bisa. Kemudian bersyukur atas semua nikmat Allah, karunia Allah, itu insya Allah bisa. Kalau dia ngerti, dia itu bersyukur atas karunia dan nikmat Allah, itu berarti orang itu paham bahwa dia itu selalu disupport oleh karunia dan oleh nikmat Allah itu sendiri. Itu dari Allah Ta'ala, dan dia ngerti sehingga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala terus menerus setiap saatnya. Baru itu urusan akhirat. Nah, tapi kalau urusan duniawi mohon ini kan duniawi. Jadi ya mohon maaf kalau memang tidak bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya karena kita harus hati-hati ya. Nah, kalau temenmu tadi itu cerita akhirnya dia mau bilang apa dia tadi? Boleh nggak dia bercerai? Oh ya, udah capek kali ya, gitu. Ya, jadi persoalannya begini, masalah cerai itu kalau menurut saya jangan deh. Kalau menurut saya jangan ya, karena kalau unsurnya hanya berantem ini masalah cerai jangan. Ya. Kemudian bagaimana? Kita harus pahami berantem ini masalahnya apa? Kalau cuma masalah marah, yang mana nih yang marah? Si suami atau si istri, istrinya kepancing dengan suami, suaminya ngawalin, marah, dan ini dua-duanya harus belajar semuanya. Marah itu dilarang dalam agama Islam. Apapun bentuknya, suara keras, suara yang menuduh, suara yang mengintimidasi, suara yang merasa dirinya benar, itu tidak boleh. Nah, merasa benar kemudian dia mengeluarkan emosi atau amarah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dalam salah satu firman Allah itu diceritakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini kan diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa kita orang Islam itu harus menjadi pemaaf di dalam kehidupan sehari-hari. Coba terapkan pemaaf itu di dalam keluarga kita, keluarga temanmu umpamanya. Terapkan. Jadi si istri juga menerapkan memaafkan kesalahan suami, suami juga menerapkan maafkan kesalahan istri. Kalau istrinya salah, kalau istrinya nggak salah, lah ngapain marah, kan begitu. Kalau si suami itu masih marah, berarti suaminya harus belajar agama lagi. Tapi suami saya sudah sering ikut kajian, iya, cari guru yang beda. Jangan guru yang itu-itu aja. Cari guru yang benar-benar bisa melembutkan hati untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Kalau memang si suami itu punya gambaran bahwa besok dia akan bertemu istrinya di akhirat itu di surga, kalau dia punya cita-cita seperti itu, dia harus belajar untuk tidak emosi. Kecuali si suami tersebut itu punya selingkuhan dan dia sudah nikah. Nah, istrinya diteladung-teladung aja agar istrinya marah, kan gitu. Jadi ini si suami harus belajar agama dengan baik ya. Jadi suami yang seperti ini memang harus belajar. Kalau dia sholat 5 waktu kemudian tidak ada masalah, harus belajar dengan baik.